Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ib Alpiani, NIM 1022000017. Jurusan Hukum Pidana Islam kelas 3B, mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi, dengan dosen pengampu Muhammad Aiman SH MH. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu membuat video. Langsung saja, adapun pertanyaannya, pengertian hukum adat perseorangan. Langsung saja saya jawab. Hukum adat perorangan merupakan hukum kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil, wewenang yakni hak dan kekuasaan seorang untuk melakukan perbuatan hukum adat. Hukum pada dasarnya semua orang mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum. Hak dan kewajibannya. Kiranya tidak berlebihan kalau hukum perorangan ini dianggap sebagai bidang dan sistematika hukum berdata yang paling penting, karena ketentuan hukum perorangan akan menjadi dasar bagi ketentuan bidang dan sistematika hukum pada lainnya. Adapun pertanyaan selanjutnya, badan hukum sebagai subjek hukum. Menurut teori hukum, apa badan hukum? Dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Adapun pertanyaan selanjutnya, apa itu badan hukum privat? Badan hukum privat atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang, yaitu memegang hak dan menanggung kewajiban legal (MT). Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subjek hukum. Perkumpulan dan sebagainya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum. Perseorangan, yayasan, lembaga, dan sebagainya. Pengertian hukum menurut para ahli mengelorap dalam Jimmy. Badan hukum pada hakikinya adalah hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum. Dalam NESI adalah badan yang menurut hukum berkuasa, berwenang menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau
bukan manusia. Sri Sodewi Mejison dalam Salin SH 2008 adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan dikenal dengan yayasan. Salim HS 2008 adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan, arah yang ingin dicapai tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Ciri-ciri badan hukum. Karakteristik badan usaha yang bisa menjadi subjek badan hukum adalah sebagai berikut: mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum. 2. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum. Terdaftar sebagai badan hukum, cakap dalam melakukan perbuatan hukum. 5. Mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Bentuk-bentuk badan hukum. Bentuk badan usaha menjadi beberapa jenis, yaitu perhimpunan, suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka mengurus persoalan sosial dan melihara kebudayaan seperti perusahaan negara, perseroan terbatas, PT, dan joint venture. Persekutuan orang. Bentuk badan hukum yang terbentuk dari faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah seperti desa, kabupaten, provinsi, dan negara. Organisasi dibuat menurut undang-undang, tapi selain 2 jenis badan hukum di atas, jenis-jenis badan hukum terdiri beberapa jenis kategori berdasarkan statusnya, yaitu badan hukum publik. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Contoh badan hukum publik adalah negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia. Badan hukum privat. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil, atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Badan hukum privat yang mempunyai tujuan profit, contohnya adalah perseroan terbatas, PT, atau non material seperti yayasan. Unsur-unsur badan hukum. Unsur-unsur badan hukum sebagai subjek hukum adalah sebagai berikut. Syarat badan hukum: suatu badan, perkumpulan, atau suatu
perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi 5 syarat berikut tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.